Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang kaya, lalu kekayaannya dijadikan untuk membantu orang, memberi hutang kepada orang. Dan pada kesempatan ini kita bacakan fasal tentang fil bukhli wa dhammihi, ya, fasal yang menjelaskan tentang bakhil dan celaan kepada orang bakhil. Sebelum kita masuk ke bacaan kitab ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting dari ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Di antaranya ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang ahli ibadah dari kalangan pendeta, beliau menangis. Para sahabat bertanya, ada apa gerangan menangis? Beliau teringat firman Allah yang dibacakan oleh imam kita tadi, amilatun nasibah. Dia bekerja, beramal, bersusah payah beramal. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa amalan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ayat ini juga menjadi landasan bagi para ulama tentang sebuah amalan itu tidak semata-mata landasannya adalah semangat, tetapi mestilah amalan itu dilandasi oleh ilmu, dilandasi oleh contoh dari Nabi SAW. Sehingga ketika para ulama tafsir menyebutkan tentang surat Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuan untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kata para ulama tafsir, maksud ahsanu amala yang paling bagus di sini ada dua. Dikatakan amalan itu bagus bila terpenuhi dua syarat, yaitu akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua inilah menjadi kategori syartu sihhatil ibadah, syarat sahnya sebuah ibadah. Yang pertama, apakah ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, apakah ibadah yang sudah ikhlas ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak, maka keikhlasan itu tidak menjadi diterimanya amalan. Keikhlasan yang murni tadi tidak menjadi sebab diterimanya amalan karena tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada seseorang salat ikhlas 100%. Tidak ada sedikit pun embel-embel karena selain Allah, semata-mata karena Allah 100%. Tetapi dia sholat subuh 3 rakaat. Dia ikhlas sekali. Sholat subuh dia dilakukan 3 rakaat. Maka keikhlasannya ini tidak ada nilai, karena ibadah subuh, sholat subuhnya hanya 2 rakaat yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Ataupun sebaliknya, dia lakukan sholat subuh 100% sesuai dengan petunjuk Nabi kita. Dia amalkan hadis sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat,
mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya persis dengan hadis-hadis yang ada. Tetapi tidak ikhlas. Diterima enggak sholatnya? Tidak. Oleh karena itulah dua hal ini menjadi syartu sihatil ibadah, syarat sahnya ibadah. Tidak bisa hilang. Kalau satu hilang maka ibadah menjadi tidak diterima. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi kita SAW. Itulah yang dilihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika rahib tadi, pendeta tadi beribadah, bersungguh-sungguh dia beribadah, tapi sayang, 1000 kali sayang, ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Sehingga Umar ibn Khattab teringat ayat amilatun nasibah, bekerja bersusah payah dia, tapi ternyata tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara pelajaran banyak sebenarnya dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, di antaranya lagi bahwa ciri makanan atau yang dikonsumsi oleh penghuni neraka itu la yusminu wa la yughni min ju'. Dia makannya itu enggak ada gizi, enggak bisa menggemukkan, enggak menyehatkan badan, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Itu ciri makan orang penghuni neraka. Ini pertanyaannya agak ekstrim sedikit. Pertanyaannya agak ekstrim ya. Kira-kira rokok itu mengenyangkan atau menghilangkan dahaga? Menghilangkan lapar atau menghilangkan dahaga? Rokok. Ini dua-dua enggak ada. Enggak mengenyangkan, tidak juga menghilangkan dahaga. Karena yang namanya sesuatu kita konsumsi kalau tidak menghilangkan lapar, maka diharapkan menghilangkan rasa haus. Ini rokok masuk mana ini? Makan bukan, minum bukan. Makanan mengenyangkan, minuman menghilangkan haus. Di mana itu? Mana masuk itu? Tapi kita enggak katakan rokok itu konsumsinya yang orang penghuni neraka, kita enggak katakan. Tapi yang jelas ciri-ciri yang dikonsumsi oleh penghuni neraka itu tidak mendatangkan manfaat pada diri dia, merusak dia. Karakter makannya merusak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan bagi mereka tidak lain kecuali pohon yang berduri, merusak. Ini ciri makannya. Dia makan pohon duri. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan zakum, pohon zakum. Begitu dia makan, rusak. Nah, setiap hal yang dapat merusak, apapun itu jenisnya, nah ini dikhawatirkan kita meniru-niru yang dikonsumsi oleh penghuni neraka. Enggak pasti kita harus menjadi penghuni neraka, tapi kita di dunia sudah mengikuti apa yang dikonsumsi oleh penghuni neraka, merusak dirinya, tidak mengenyangkan, tidak juga menghilangkan haus. Semoga Allah berikan kesadaran kepada kita yang perokok ini. Dan kalaupun kita menjual rokok, semoga Allah alihkan profesi menjual rokok itu. Karena ketika kita menjual, sama juga kita dengan mengkonsumsi. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wasailu laha hukmul maqasidi. Hukum perantara mengambil hukum tujuan. Kita enggak hisap sabu-sabu, tetapi kita jual sabu-sabu, maka kita dengan mereka sama. Kita yang menjual sebagai perantara sama dengan yang mengkonsumsi itu. Kita tidak main judi, tapi kita sediakan lapak untuk main judi. Maka ketika datang Pak Polisi, bukan yang main judi yang ditangkap saja, tetapi juga penyedia lapak itu. Ini kaidahnya al-wasailu laha hukmul maqasid. Kita enggak membunuh orang, tapi kita berikan alat untuk membunuh orang. Ini juga sama hukumnya. Semoga sadarlah kita tidak mengikuti ciri-ciri makanan yang dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak kita sukai, yaitu penghuni neraka. Masih banyak lagi, tapi kita lanjutkan dalam kitab ini. Faslun fil bukhli wa dhammihi. Fasal tentang menjelaskan pelit, bakhil, dan tercelanya orang-orang yang bakhil. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khislatani la tajtami'ani fi mu'minin. Ada dua karakter,
ada dua sifat tidak mungkin berkumpul pada diri orang beriman. Selama orang itu benar-benar keimanannya, enggak mungkin berkumpul ini sifat. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Sifat bakhil, pelit, apalagi selain itu? Kikir, bakhil, pelit, kikir. Kalau bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa itu pelit? Ada yang ahli bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, bakhilun. Al-bakhilu. Kalau pakai alif lam, al-bakhilu, lamnya tidak boleh tanwin. Jika hilang lam, alif lamnya, bakhilun, baru boleh kita pakai tanwin. Tidak mungkin dua sifat ini berkumpul pada seorang beriman. Yang pertama, pelit dan akhlak yang buruk. Wasu'ul khuluq. Ini tidak mungkin. Sehingga Nabi kita SAW memiliki doa khusus tentang agar terhindar dari sifat ini. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada beliau beberapa penyakit yang kita harus berdoa selalu nih, kalau bisa kita hafal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazani, dari gundah gulana dan kesedihan. Itu penyakit. Orang yang selalu sedih, tidak ada gairah hidupnya, sedih terus. Sedih itu terhadap masa lampau. Beliau Nabi kita SAW berlindung dari gundah gulana, selalu cemas, takut. Cemas, takut itu yang akan datang fil mustaqbal. Adapun kesedihan yang telah berlalu, kita berlindung kepada Allah terhadap sesuatu yang kita khawatirkan masa depan, misalnya yang akan datang. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesedihan-kesedihan masa lalu. Kemudian wal ajazi wal kasal, berlindung juga kepada Allah dari kelemahan, lemah dan malas. Malas itu juga penyakit. Apalagi ini menjadi inti, wal bukhli wal jubni, bakhil dan penakut. Ini khusus para kaum laki-laki. Pada laki-laki umumnya ketika setelah menikah dia akan dihantui oleh dua penyakit ini, penyakit pelit dan penyakit penakut. Semasa dia masih jomblo, masih lajang, royalnya luar biasa, di mana-mana traktir. Begitu sudah menikah, hilang itu sifat. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya nanti, bagaimana istri saya. Akhirnya tertanamlah dua penyakit ini. Kalau dia tidak bisa manage, tidak bisa diatur, maka penyakit bakhil, pelit dan takut ini akan terus berkembang. Maka Nabi kita SAW mengajarkan doa ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat pelit dan penakut. Wa ghalabatid dain, dan kita berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Ini bagi kita yang ada hutang-hutang banyak, semoga Allah lunasi hutang kita semua. Enggak ada yang amin kan? Berarti enggak ada hutang di sini. Alhamdulillah. Biasa kalau kita doa begini kan banyak amin ya. Itu tandanya jamaah itu kemungkinan ada hutang. Wa ghalabatid dain, dan terlilit hutang. Kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang terlilit hutang. Bagaimana caranya? Tentu kita upayakan. Setelah kita berdoa, kita upayakan. Tidak cukup kita mendoakan wa ghalabati, dan lindungi kami ya Allah daripada orang yang terlilit hutang, tapi kredit terus. Kredit itu orang yang melilit lehernya dengan utang itu. Wa qahrir rijal, dan juga Nabi kita SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari penguasaan orang terhadap diri kita, dikuasai oleh orang.
Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ghalabatir rijal, dan dikalahkan oleh orang lain. Dalam satu riwayat lagi wa ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh. Berapa tadi doa itu? Alham wal hazan, al-ajaz wal kasal, wal bukhlu wal jubn, wa ghalabatud dain wa qahrir rijal. Berapa itu? 8. Kita ulangi. Ya Allah, kami berlindung daripada gundah gulana, sedih hati, lemah, malas, bakhil, penakut, dililit utang, dikuasai oleh 8. Kita ulang doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni. Lebih enaknya hafalnya dua-dua. Wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini yang didoa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa doanya. Yang banyak utang begitu juga. Yang selalu dikuasai oleh orang, takut sama atasan. Nah, ini doa pengeri itu. Benar doa pengeri. Kalau ada bos kita agak killer sedikit, ada kepala bagian, kepala kantor kita, baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubn wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dibentak sedikit dia. Nanti lihat reaksinya. Qahrir rijal. Nah, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dua sifat ini. Daripada sifat al-bukhl wal jubn. Maka beliau sebutkan la tajtami'ani fi mu'minin, tidak mungkin berkumpul pada diri orang yang benar-benar beriman. Kalau dia benar-benar beriman, tidak akan berkumpul pada diri sifat bakhil. Maka hadis yang kita bacakan pekan lalu, bagaimana seorang tajir, seorang rajul, laki-laki, memang kerjaannya yudayinun nas, dia cari orang supaya bisa pinjam uangnya. Wa qala li fityanihi, dikatakan kepada pemungut utangnya itu, jika ada yang kesulitan tajawaz anhu, maafkan dia, tidak usah lagi tagih utang itu. La'allallaha an yatajawaza anna, kita berharap dengan membebaskan hutang orang itu, Allah pun bebaskan dosa-dosa kita. Cuman itu harapannya. Jauh, tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada. Memang betul-betul dia cari ini kesempatan ini bagi kita yang memiliki semangat untuk membantu. Ini kan masih jauh ya, 5 tahun ke depan baru ada pemilu. 5 tahun. Ini kesempatan untuk memberikan, tidak ada peluang untuk ingin dipilih ataupun dicurigai orang, itu tidak ada. Ada satu program ini baru kita tahu pekan lalu, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita semangati. Ada satu program namanya Proyek Akhirat. Ada yang pernah dengar Proyek Akhirat? Ini menarik ini. Itu beberapa orang anak muda, dia kumpulkan uang, setiap Jumat pagi dia pergi ke Rumah Sakit Zainal Abidin, dia bagi nasi kepada keluarga pasien yang dari jauh-jauh itu, yang banyak yang tidak ada uangnya, banyak. Karena keharusan dia untuk menemani orang yang sakit, maka terpaksa dia pergi. Satu bungkus diberikan, ternyata itu menjadi kebahagiaan yang sangat bagi dia. Allahu Akbar, pahala besar. Berapalah satu bungkus itu? 5.000 kotak, satu kotak 5.000. Ini bagus untuk dikembangkan itu. Untuk melatih diri kita juga daripada penyakit al-bukhlu ini, penyakit yang Nabi kita SAW mengatakan tidak mungkin orang beriman itu memiliki penyakit ini. Asbab adanya proyek akhirat ini, setelah kita tanya kepada komandannya, dia mengatakan awalnya sederhana. Penyebabnya apa itu? Ketika ada ibu-ibu keluarga pasien ini beli nasi, dia tanya ke penjual nasi itu, berapa harganya? Disebutkanlah harganya satu bungkus begini.
nggak jadi dia makan. Kenapa nggak jadi makan? Ditanya, kenapa nggak jadi? Nggak cukup uangnya. Coba itu. Mungkin saja ada di antara kita kelebihan makan kita di rumah. Ada di antara saudara kita nggak cukup makan, nggak cukup. Akhirnya nggak jadi makan. Dari situlah teman ini, saudara kita ini berinisiatif, kita buat proyek akhirat. 1 orang, 2 orang. Di pekan lalu ada yang sampai banyak lah, sampai 200 kotak, 200 bungkus. Ini perlu. Di samping kita melatih diri untuk tidak bakhil, juga tentu niat kita adalah mengikuti tajir yang dalam hadis kemarin. Kalaupun kita tidak bisa memberikan pinjaman kepada orang sebanyak-banyaknya, paling kurang kita beri yang sedikit-sedikit ini. Ini untuk melatihnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul sifat bakhil dan iman pada hati seorang hamba abadan, selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau ada orang beriman masih juga bakhil, bagaimana dengan hadis ini? Berarti enggak benar hadis. Gimana itu? Nah, kalau imannya betul, tidak mungkin ada bakhil itu. Berarti kalau ada bakhil, kemungkinan bermasalah imannya. Bukan hilang imannya total, bermasalah, mungkin lagi sakit. Yang dikhawatirkan kalau iman mati, ini khawatir kita. Maka Nabi SAW menyebutkan, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak berkumpul sifat bakhil, pelit dan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Maka selalu kita tembak diri kita, jangan kita tembak orang lain. Tembak diri kita, hari ini saya pelit, ini bermasalah iman, ini lagi masalah ini. Kalau begitu harus diobati. Dipaksa, kita paksa diri kita untuk menghilangkan sifat pelit itu. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, beliau bertanya kepada Bani Salimah atau Bani Salamah, man sayyidukum, siapakah pemimpin kalian? Qalu, mereka menjawab, Jud bin Qais ala annana nubakhilu. Namanya Jud bin Qais, tapi orangnya pelit sekali. Ini kaumnya mengatakan. Ditanya siapakah pemimpin kalian? Dijawab oleh orang ini, Bani Salimah atau Salamah, Jud bin Qais ala annana nubakhiluhu. Hanya saja pemimpin kami ini pelit. Lalu Nabi kita SAW bersabda, wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Adakah penyakit yang lebih dahsyat penyakitnya dari kikir, dari pelit? Ternyata pelit ini penyakit yang lebih dahsyat daripada kanker paling ganas. Kanker kan ngeri itu, ngeri. Tapi Nabi kita mengatakan, adakah penyakit yang lebih dahsyat penyakitnya daripada bakhil, daripada pelit? Kemudian beliau sebutkan, bukan itu pemimpin kalian. Pemimpin kalian adalah Bishr bin Ibnu Al-Bara bin Ma'rur. Itu pemimpin kalian. Enggak dianggap lagi itu yang pelit tadi itu jadi pemimpin Bani Salimah ini. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi hadis yang lain, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kekeritan, kebakhilan yang dituruti. Kebakhilan yang dituruti. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kagum dengan keelokan rupanya, kagum dengan keilmuannya, kagum dengan harta bendanya, kagum dengan keturunannya, kagum dengan banyak pengikutnya, dan seterusnya. I'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap
dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Ujub, kalau dalam pembahasan yang pernah kita bahas, al-kibru wal ujubu, sombong dan ujub, ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya, sombong dan ujub itu sama-sama merasa dirinya lebih. Sama. Ujub juga merasa dirinya lebih, sombong juga merasa dirinya lebih. Bedanya, kalau sombong ada tambahan, ihtiqarun nas, menganggap remeh orang lain. Kalau ujub tidak ada menganggap remeh, sedangkan sombong menganggap remeh orang lain. Ini tambahannya. Dan kedua-duanya itu muhlikani, pembinasa. Kalau itu amalan, membinasakan amalan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran juga begitu banyak. Di antaranya alladzina yabkhuluna an-nas wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil, tidak cukup dirinya bakhil, tapi dia juga ajak orang untuk bakhil. Coba itu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia perintahkan orang lain, ayo kita sama-sama bakhil. Gimana? Sudah dirinya pun tercela, lalu ingin ditransfer lagi virus-virus yang tercela ini untuk orang lain. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kemarin hadis yang memberikan motivasi kepada kita tentang keutamaan dermawan, memberikan bantuan kepada orang lain dan tercelanya sifat bakhil ini, maka tentu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dengan sifat yang tercela ini. Banyak sekali tadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Dalam surah Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang bakhil itu, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah huwa khairul lahum. Jangan mengira orang yang bakhil itu terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya, dia menganggap itu baik. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kebakhilannya itu keburukan bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan mereka itu akan dililitkan nanti, yang bakhil-bakhilnya itu, hartanya dia bakhil, dililitkan di lehernya itu nanti pada hari kiamat. Bakhil. Dililitkan nanti itu apa yang dia bakhilkan tersebut. Bahkan ada di antara para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, termasuk di antaranya sahabat Salman Al-Farisi, beliau berdoa ketika ada orang mati, idza mata as-sakhiyu qalatil ardu wal hafadah. Kata beliau, Salman Al-Farisi mengatakan, apabila ada orang yang dermawan meninggal, maka bumi dan para malaikat itu mendoakan, Rabbi tajawaz an abdika fid dunya bisakhaihi. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada hambamu di dunia dengan kedermawanannya dulu. Didoakan oleh malaikat, didoakan oleh tanah sekalipun. Kemudian wa idza matal bakhil, kalau bakhilnya mati, yang dermawan tadi meninggal. Kalau yang bakhil bukan meninggal, mati. Wa idza matal bakhilu, kalau mati si bakhil, maka qalat, berdoa pula bumi, ya Allah, hijabilah, tutupilah orang ini daripada surga, kama hajaba ibadaka amma ja'alta fi yadayhi minad dunya, sebagaimana dia menghalangi hamba-hambamu mendapatkan apa yang ada pada dirinya yang telah engkau berikan. Allah berikan kita jabatan, kita bakhil dengan jabatan kita. Maka ketika mati didoakan oleh bumi yang berdoa, ya Allah, tutupilah orang ini daripada surga, sebagaimana dia halangi orang mendapatkan jabatan itu. Mendapatkan, ini kan banyak orang mungkin ingin mendapatkan kelayakan hidup, lalu kita tutupi, kita halang-halangi. Wah, hati-hati kita. Hati-hati. Atau ada orang yang sudah mendapatkan haknya, lalu kita tutupi, maka bumi akan mendoakan kita. Kita itu bakhil. Hak orang saja kita enggak kasih. Itu bakhilnya lebih parah lagi itu. Orang sudah berhak mendapatkan haknya dari sendiri, tetapi kita halangi. Maka malaikat dan bumi mendoakan, ya Allah, tutupilah hambamu itu dari surga, sebagaimana dia halangi orang di dunia dulu mendapatkan yang ada di sisinya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lagi penyakit, kita ulangi, penyakit yang sangat-sangat berbahaya bagi kaum laki-laki khususnya setelah menikah, al-bukhlu, pelit, wal jubnu, dan takut,
Semoga Allah hindari kita dari penyakit-penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu kita, barangkali bisa kita diskusikan, bisa kita sempurnakan. Kepada para jamaah kita persilahkan. Naam. Fadhal. Nah, bakhil itu penyakit. Masya Allah. Nah, ya. Ini pertanyaan yang sangat berat sekali. Ukuran bakhil itu apa? Kalau ada kilometernya bisa kita kilokan. Ini pertanyaan belum bisa dijawab ini ukurannya. Kembali kepada jenis orangnya itu. Hanya saja bisa jadi standar kepada kita tentang kedermawanan yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan surga seluas langit dan bumi bagi mereka orang bertakwa, disebutkan alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, ada kemudahan, lagi kaya dia, wad dharra, dalam keadaan sempit. Masya Allah. Kalau kita memiliki kelebihan bersedekah, berinfak, nah itu biasa, normal itu. Yang hebatnya itu yang kelasnya, kelas tinggi, dia sendiri membutuhkan tapi dia kasih lagi. Allahu Akbar. Dan ini yang Allah puji dalam surat bunyi ayatnya, wa may yuqashuha waladina yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun dia membutuhkan itu. Ini menjadi standar bagi kita ini. Kita punya uang tok 10 juta. Lalu tiba-tiba ada juga saudara kita membutuhkan 10 juta yang sama. Kita lihat wajahnya. Akhi, nampaknya wajahnya agak murung. Ada apa ini? Saya punya utang, besok terakhir. Kalau tidak dibayar besok, maka habislah saya di penjara. Tenang, saya punya 10 juta juga. Memang saya juga ada utang, tapi masih ada seminggu lagi. Ini, lunasi dulu utang kamu. Ya Allah. Di manakah hamba Allah ada seperti itu ya? Bisa. Bukan teori saja itu. Sudah pernah dipraktekkan oleh manusia terbaik. Generasi terbaik, generasinya para sahabat dan juga banyak ulama-ulama tabi'in setelah mereka itu. Kekayaan sebagaimana yang kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, bukan pada nominalnya itu, bukan pada jumlahnya itu. Sesungguhnya innamal ghina ghinan nafs, kaya jiwa. Kalau jiwa kita itu kaya, sedikit pun yang kita miliki tidak akan berat kita untuk menyalurkannya. Sebaliknya, kalau jiwa kita miskin, sebanyak apapun uang kita, harta kita, pelit kita akan memberikannya, berat kita memberikannya. Nah, dan itu terbukti. Buktinya itu bukan di zaman-zaman dahulu, di zaman kita pun ada. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula pelitnya. Ada. Nah, terima kasih. Pelit itu bisa kepada orang terdekat sekalipun, kepada istri, kepada suami, kepada anak, bisa terjadi. Itu penyakit juga itu. Bagi laki-laki dengan teman-temannya royal dengan teman-temannya, tapi dengan keluarganya pelit. Ada juga. Pelitnya terbatas, pelit untuk keluarga. Untuk orang lain siap dia berkorban, tapi untuk keluarganya tidak siap dia berkorban. Itu juga pelit. Cukup ya. Masih ada waktu untuk kita bisa berwudu.
Demikian, mudah-mudahan kita bertemu pada pekan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu contoh pelit, belum kita tutup. Seingat kita sebelum tsunami tidak ada tulisan itu. Sekarang sudah ada. Apa itu? Ditulis di depan tokonya, ini parkir khusus untuk pelanggan toko saya. Itu pelit itu. Pelit. Kalau kita punya toko nggak usah buat. Kalau bisa buat tulisannya, sebanyak-banyak orang parkirlah di sini. Ya, begitu. Itu contoh pelit yang sudah menyubur di tempat kita ini. Sebelum tsunami tidak ada, nggak pernah kita lihat itu. Setelah tsunami ini malah berkembang penyakit tersebut. Naudzubillah. Bagi kita yang ada toko-tokonya, jangan kita tulis. Tidak usah kita tulis. Allah tidak akan tukar rezeki kita itu. Tetap akan dibagi oleh Allah. Kalau hari ini cuma 5 kendaraan yang masuk ke toko kita, 5 kendaraan tidak akan lebih. Bagaimanapun orang berkumpul untuk membuatnya sampai 10 kendaraan tidak akan bisa. Sebaliknya begitupun semua orang berkumpul untuk menghalangi agar tidak membeli di tempat kita, tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.